Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi perubahan sosial budaya dan pendidikan. Dalam perubahan sosial budaya dan pendidikan terdapat 4 poin dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya dan pendidikan. Yang kedua, bentuk perubahan sosial. Yang ketiga, perubahan sosial budaya. Yang keempat, dampak positif dan negatif terhadap suatu pendidikan. Kita masuk pembahasan yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah gejala berubahnya struktur sosial dan pola kebiasaan dalam masyarakat. Perubahan dan sosial memiliki arti yang berbeda, yaitu perubahan berarti suatu keadaan yang berubah, peralihan, pertukaran, sedangkan sosial berubahnya sebuah susunan tatanan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan sosial budaya dapat disebabkan karena beberapa faktor, yaitu yang berasal dari internal dan eksternal. Misalnya seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, konflik atau resolusi, bencana alam yang terjadi dalam suatu masyarakat, peperangan dan pengaruh budaya lain. Perubahan sosial juga mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, di antaranya susunan sosial, sistem sosial, dan organisasi dalam masyarakat. Selain itu, perubahan sosial juga diartikan sebagai suatu cara hidup, baik dalam keadaan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi, atau susunan dalam penduduk. Kemudian lanjut ke slide yang selanjutnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat ini juga disebut dengan perubahan evolusi. Perubahan ini bisa dilakukan karena ada kesesuaian diri sendiri dengan lingkungan, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Misalnya dalam perubahan struktur masyarakat. Sedangkan perubahan cepat ini disebut dengan revolusi, di mana dalam perubahan tersebut berlangsung secara cepat, relatif cepat. Revolusi tersebut diartikan sebagai wujud dari perubahan sosial. Yang kedua yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil yaitu perubahan yang sering terjadi pada struktur sosial dalam masyarakat, misalnya dalam tren, mode rambut, model pakaian. Sedangkan perubahan besar sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat, misalnya dampak ledakan penduduk dan dampak industrialisasi pada pola kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah suatu perencanaan dalam perubahan di masyarakat. Misalnya di situ juga terdapat pihak-pihak yang berperan penting dalam kegiatan tersebut. Misalnya seorang atau kelompok orang-orang yang mendapat wewenang, mendapat amanah untuk Contohnya pelaksanaan pembangunan tatanan pemerintahan. Hal itu harus direncanakan dari awal. Strategi
perencanaan dalam susunan tatanan masyarakat tersebut. Sedangkan perencanaan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, yaitu perubahan yang tidak direncanakan dalam menjelang peralihan tatanan. Hal ini beriringan dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Hal ini didukung oleh adanya berkembangnya ilmu dan teknologi. Tujuan adanya perubahan sosial budaya yaitu meningkatkan kemakmuran dalam masyarakat. Lanjut ke slide yang selanjutnya, yaitu tentang teori perubahan sosial budaya. Yang pertama, teori orientasi. Teori ini lebih menekankan pada pandangan waktu yang berorientasi ke masa depan, berpandangan ke masa depan. Yang kedua yaitu teori pattern, teori yang menguatkan pada penilaian keberhasilan atau prestasi. Yang ketiga yaitu teori Ali Shahbana, yaitu pengembangan nilai teori dan nilai ekonomi yang termasuk aspek progresif dari suatu kebudayaan. 4. Teori McWeber, suatu kondisi yang lebih mengarahkan pada rasa tanggung jawab antar diri sendiri. Menurutnya, panggilan hidup, pekerjaan atau karir itu bukanlah suatu kondisi yang ditentukan oleh kelahiran, akan tetapi kerja keras, giat, dan rasa tanggung jawab dalam keagamaan yang tinggi. 5. Teori Huygens. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang bersifat motivasi yang mempengaruhi perubahan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dari 5 teori tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai, sikap pengetahuan dan keterampilan yang kondusif untuk merubah sebuah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern dapat dicerminkan pada tuntunan perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan. Ke slide yang terakhir yaitu dampak positif perubahan sosial, budaya, dan pendidikan. Dalam suatu perubahan sosial terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif diantaranya yaitu pendidikan semakin berkembang, mengembangkan pola pikir siswa, mampu menciptakan karya-karya inovatif. Sedangkan dampak negatif yaitu menurunkan kualitas moral siswa, mengurangi minat baca siswa, dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.